Mereka itu akumulasi tuh sejak 2 tahun yang lalu, ya. Jadi mereka, ya saya kan sering ngomong ya, ini strategi serigala domba ya. Ada all time high, tidur lama terus begini. Nah, mereka ya yang pinter lah ya, saya ngomong Andri, Hengki, gimana mereka beli di sini ya. Terus habis itu ketika di sini apa yang terjadi? Euforia ya. Orang-orang FOMO, kalayak ramai merasa, oh aku juga bisa saham. Terus ini awal tahun 2026. Nah, ini sekarang begini ya. Soalnya pertanyaannya apakah kalian juga siap ya ketika tidur lama seperti ini? Karena saham kita juga bear marketnya panjang ya. Berapa banyak yang mana pengen dapet cuan ketika di sini, cuman nggak pernah sabar ya ketika ada di momen ini ya. Mereka hanya ada di titik sini. Oke, okay? Tapi ya karena saya orangnya setia, saya tetap melihat asymmetric opportunity ada di kripto. Kenapa? Karena ketika semuanya akan begini, ya ada fasenya seperti ini. Dan ketika fasenya ini, ya contoh, ya kita lihatlah semua chartnya altcoin. Semua chartnya begini, ya. Sama seperti chart tadi kamu lihat Bufa, ya, kamu lihat Dewa, ya. Kamu positioning dan dia akan begini, ya. Aster. Nah, kamu lihat di mana, ya. Jadi it will go up like this, ya. Jadi kamu yang masih di kripto sekarang ya sama seperti kamu yang mau beli Bufa, ya, Dewa, Pani di 2024, ya. Saya nggak main di saham, ya. Cuman saya punya ownership di saham perusahaan, cuman nggak perusahaan yang publik ya. Jadi banyak orang yang mana merasa sisi yang lain tuh ya kadang memang bear market ini, nah banyak yang merasa seperti ini. Banyak yang quit ketika di detik-detik ya mereka akan mendapatkan sesuatu. Jadi kenapa saya mulai live lebih rutin ya? Karena saya melihat ini ya. Meskipun kita masih sangat sepi ya. Cuman saya melihat ini ya. Sudah sangat dekat ya kita ke golden opportunity dan kamu ingat lah ya bagaimana euforiknya ketika kripto semua all time high. Ya memang di siklus ini hanya ada satu ya outliernya. Outliernya hyperliquid. Ya, hyperliquid bear market pun tetap perform ya dibandingkan kripto-kripto yang lain. Jadi ya itulah mengapa ya saya ngomong ke teman-teman penting untuk melakukan trimming and rebalancing. Kalau trade selalu lihat risk to reward ya. Karena euforianya waktu itu gila ya. Ketika di sini tuh gila. Ketika di sini gila ya. Akan ada fasenya lagi ya. Teman-teman yang 1.500 ini kita akan melihat di sini ya. Wah, di sini juga bakal omongannya ngawur pasti ya. Karena euforia, orang euforia tuh kayak orang pakai narkoba ya. Ya orang jatuh cinta ya, kayak uh Bitcoin 20 miliar ya dan lain sebagainya. Jadi panas ya di sini, heated. Karena pikirannya udah ngawur ya.
Um, yang saya lakukan ya, sebagai seorang operator, ya saya selalu mencoba untuk stay calm. Ya, meskipun market overheated, market sepi, ya gini, saya tetap dalam stance yang sama. Kenapa? Karena kalau kamu emosional, ya, kamu nggak akan pernah bisa bertahan sebenarnya di market apapun. Dan saya tahu circle of competence, ya, banyak yang um, banyak market lah ya. Mungkin ada jagonya masing-masing ya. Di forex ada yang jago, di saham ada yang jago. Jadi saya nggak pernah switch. Ya. Stay on the same system, ya, using the same framework. Oke, okay? Jadi jangan beroperasi ya dengan euforia. Ya. Oke, okay. Pertama ya itu aja ya ceramahnya. Ya. Makanya penting ya teman-teman ini punya hobi ya ketika bear market ya. Ini makanya saya mau mulai lebih aktif ya karena saya tahu saya udah mencium ya, ya kurang lebih mungkin 6 bulan lagi ya kita akan bottoming ya. Jadi ada waktunya. Nah, gimana? Kalian punya hobi apa nih selama bear market ini? Aktivitas kalian apa? Ya nonton Piala Dunia, ya tenis, volley market, Piala Dunia. I think saya dari kecil ya fansnya Ronaldo sebenarnya. Cuman um, semakin kesini kok Messi kelihatan lebih jago gitu ya. Saya susah ya membohongi perasaan saya. Ya, Messi kayak lebih jago ya. Oke, ya. S&P ya kita lihat dari S&P dulu. Ya, hari ini nampaknya ya masih hijau. Oke. Um, tiga big IPO ya yang mana menurut saya akan menguras banyak sekali likuiditas. Pertama SpaceX, oke, yang mana valuasinya terlalu tinggi at this moment ya. Dua ada OpenAI ya, ketiga Anthropic. Jadi tiga-tiganya itu triliunan USD ya fauranya, faura ya. Valuasinya ya. Jadi sampai sekarang ya ini price action-nya emang gila. Ya S&P 500 itu kayak aset yang pakai steroid ya. Seakan-akan seluruh ekonomi dunia itu ada di chart ini. Kenapa? Karena setiap kali dia kena ya di area um, oversold, sorry overbought ya, crossing down, dia koreksi. Tapi selalu di tengah-tengah ya di sini ya, di area median ya, dia selalu dapat kayak injection gitu ya di tengah-tengahnya ya. Seperti mobil tuh pakai nos gitu ya. Udah mau habis nih tenaganya ya. Turbonya udah lag dia kayak di tengahnya kayak fuck gitu ya. Itulah mengapa banyak orang kena short squeeze ya. Ini bener-bener aset yang mana semua ya ekonomi dunia kan
ditumpu di sini ya. Jadi kamu harus lihat ya kalau ini memang nggak gampang timing topnya SNB karena memang ini aset yang mana kena ya kayak serumnya itu loh ya, musuhnya Batman ya, kamu tahu Bane ya kan, punya yang cairan hijau itu, jadi dia langsung kuat gitu. Jadi um, cuman pasti ya ada potensi koreksi itu pasti. Kalau kita lihat dari semua aspek indikator ya, padahal ya kita memang sekarang belum dapat rate cut meskipun ya Donald Trump mengganti Kevin Warsh ya, Jerome Powell diganti Kevin Warsh sebagai chairman Fed yang baru, supaya Trump ini kan pengennya longgar ya, kebijakannya uangnya lebih longgar. Cuman nyatanya malah dari FOMC terakhir yang kita lihat adanya bau-bau mau rate hike ya. Jadi itu akan berpengaruh ya teman-teman ke market. Terus gold ya XAU memang saya udah sold ya, banyak ya XAU position saya. Kenapa? Karena ya saya merasa udah dalam range distribusi ya, dan dari top ya udah drop 30% ya untuk XAU ya, 28%. um, Siapa aja nih yang punya exposure ke gold? Dan sekarang ya, hari ini memang lagi hijau ya marketnya, meskipun kita dapat yang namanya bearish ya weekly close, masih dapat hijau. Memang di keadaan seperti ini ya agak susah ya cari good ya quality altcoin. Di live sebelumnya ya kita sempat ya bahas lighter ya, yang mana ini dalam pre-breakout formation ya, saya memang udah masuk posisi untuk lighter di sekitar sini ya, sekitar 1,5 ya, tepat ya di 13 and 21 EMA ya, di daily chart I think dia ada potensial untuk mengalami breakout ya. My favorite pattern ya, kalau kita lihat stochastic ya juga udah cross. Oke. Saya udah entry ya di 1,52. Manifesting potential big breakout ya untuk potential trade. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh hyperliquid itu melebihi ekspektasi banyak orang ya, dan adanya hyperliquid yang mana bisa ya tetap eksis dan dipakai ya, karena saya pakai juga, itu membuka chance untuk prop dex yang lain ya. Untuk potential short term I think lighter ya ada potential breakout. Dan kalau ngomongin potential long term, menurut saya Aster ya potential spot untuk long term. Kenapa? Karena
Binance itu sudah mulai ditekan ya teman-teman di berbagai negara ya terkait dengan masalah regulasi ya. Dan ketika mereka tertekan di beberapa negara yang mana mereka nggak punya exposure karena di beberapa negara di ban ya Binance. Mungkin Pubdex ya yang di bawah kontrol mereka yaitu Aster ini memiliki potensial good ya um, untuk hold. Kenapa? Karena dia baru aja ya mengumumkan token buyback yang mana merupakan strategi utama ya dari Hyperliquid sehingga Hyperliquid bisa jadi Hyperliquid yang kita kenal sekarang. Oke. Okay? Jadi I think lighter ya kalau tadi ngomongin lighter potensial $2 possible. Kalau Aster sekarang kan sekitar 1,8 billion ya kalau nggak salah ya market cap-nya. I think potensial oh, um, ya memang susah ya kalau nyalip Hyperliquid ya. Hyperliquid udah sekitar 15 billion ya. Ya Aster potensial forex play ya kalau kita ngomong untuk jangka panjang ya saya ngomong. Ini kan kita ngomong chart ya, kita ngomong asymmetric opportunity, banyak chart tidur. Karena confirm 100% Aster ini di bawah kendali ya manajemennya Binance dan CZ memang on track ke CEO-nya ya Leonard ya sekarang masih itu atau enggak ya, karena itu memang dulu satu angkatan ya sama Bro Yudono Rawis ya ketika di Binance jadi memang itu benar-benar under kontrolnya CZ ya jadi Aster ini proksinya Binance ya yang mana dia fungsinya ya dijadiin kaki ya teman-teman dijadiin kaki tangan dari Binance ya lalu hari ini ya kita ngomong ada newly project lagi ya kita ngomongin Solana ya kenapa karena orang mulai ngomongin lagi nih Solana Summer ya. Dan beberapa um, mainan-mainannya Solana itu mulai ngepam oke okay? Meteora dan lain sebagainya plus ya koin-koin Solana kalau kita lihat paling gampang ya sebenarnya itu kamu buka DEX Cleaner kamu kalau pengen tahu DEX apa layer 1 apa yang lagi perform kamu klik DEX Cleaner nah ini kan kelihatan nih ya 1 sampai 20 kayak ini semuanya punya Solana ya kalau pas BSC lagi rame ya kamu klik home-nya ya ini semua kuning ya. Ya saya ngomong kalau beli altcoin apapun ya 1 sampai 2% ya sekarang posisi saya memang mostly cash saya DCA Bitcoin ya kecil-kecil looking for opportunity ya ini orang udah semua ngomongin Solana season ya kenapa karena um, kalau chart wise menurut saya Solana masih belum oke ya kita ngomong chartnya kamu lihat dari semua aspek semua time frame ya, ya memang breakout ya time frame kecil cuman time frame bulanan ya ini nggak ada supportnya ya to be fair nggak ada supportnya kecuali kamu gambar ya retracement nah ini pun juga udah jebol ya retracement mana ya chartnya saya kurang menarik Solana cuman kalau potential play ya kamu lihat ekosistemnya semua kayaknya um, semua naik ya um, coba lihat
Oh ini on chain matrix Solana.